Kita lanjut bahas PTT Dunia Para Dewa episode 210. Oke lah, nggak usah banyak mangming bang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan ingin menyerap segel roh, tapi dia telah mengurungkan niatnya tersebut. Dan kemudian Xiaoyan juga ingin bertanya kepada Zhan Lao, kenapa kemunculan segel roh di dalam tempat ini, tapi tidak diiringi dengan kemunculan lumut Ling Yin. Tapi Zhan Lao tidak menjawab panggilan dari Xiaoyan. Hal itu membuat Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, sudahlah, lupakan saja. Mari kita keluar terlebih dahulu dari dalam tempat ini untuk bertemu dengan Long Yi bersama dengan Jing Wuchen. Setelah mengatakan hal itu, sosok Xiaoyan langsung melesat keluar dari dalam gua ini. Kemudian dia sudah berada di samping dari Long Yi dan juga Jing Wuchen. Begitu melihat kemunculan dari seorang Xiaoyan, Long Yi sudah tidak sabar. Dia segera memegang sebuah benda kehitaman di tangannya dan dia mengatakan pada Xiaoyan, "Ayah, lihat apa ini?" Xiaoyan melihat lebih dekat benda kehitaman itu dan kemudian dia secara serentak langsung berkata, "Bukankah ini adalah lumut Ling Yin? Long Yi, di manakah kau menemukannya?" Long Yi segera menunjuk ke arah atas dari langit-langit goa sambil berkata, "Aku menemukannya di atas sana pada langit-langit goa dan itu tumbuh di mana-mana. Jadi aku telah mengumpulkan semuanya lalu menyimpan ke dalam cincin penyimpananku." Xiaoyan kemudian bertanya untuk memastikan, "Maksudmu lumut Ling Yin ini tumbuh di langit-langit dari goa yang berada di dalam tempat ini, bukan di tempat pohon raksasa itu tumbuh?" Long Yi hanya menganggukkan kepalanya berulang kali. Xiaoyan kemudian menebak-nebak, aneh, seharusnya ada lebih banyak di dalam goa tersebut, tapi kenapa malah ada di luar goa ini yang merupakan goa pertama, sementara di dalam goa kedua tidak ada lumut Ling Yin? Apakah karena goa kedua itu lokasinya cukup dekat dengan tempat yang sangat panas dan juga semi tertutup, sehingga suhu udaranya terlalu tinggi bagi lumut Ling Yin untuk bisa bertahan hidup, dan mereka semuanya tumbuh di langit-langit dari goa pertama ini. Tiba-tiba saja suara dari Zhan Lao bergema di dalam benak dari Xiaoyan. "Analisamu memang benar dan kau tak sebodoh itu." Xiaoyan merasa cukup senang sekaligus kesal. "Zhan Lao, akhirnya kau menjawab juga panggilanku." Zhan Lao kemudian mengatakan, "Apa maksudmu akhirnya aku menjawab juga panggilanmu? Kau anggap aku orang tua ini siapa? Jadi kau ketika memanggil diriku, aku harus menjawabnya begitu?" Xiaoyan langsung terlihat cukup canggung dan dia menimpali, bukan begitu maksudku. Lihat apa yang kau katakan, Zhan Lao. Aku hanya cemas. Lagi pula kau orang tua yang sangat bermurah hati. Bagaimana mungkin kau repot-repot mengurusi masalah kecil seperti anak muda ini?" Zhan Lao di dalam cincin penyimpanan, tepatnya di dalam pagoda emas, hanya mendengus dingin dan kemudian dia mengatakan, "Bocah sialan, kau benar-benar cukup beruntung. Kali ini kau bisa mendapatkan segel roh yang lainnya dan aku memaafkan ketidakhormatanmu kepada orang tua ini kali ini." Xiaoyan hanya tersenyum yang kemudian dia mengatakan, "Zhan Lao, semakin lama kau semakin mirip seperti anak kecil yang nakal. Padahal kan kau sudah tua ya." Jing Wuchen yang melihat Xiaoyan terdiam saja karena Xiaoyan sedang mengobrol dengan Zhan Lao, di dalam benaknya dia langsung berkata, "Saudara Xiaoyan, apakah misteri dari segel roh pada akhirnya sudah terpecahkan?" Jing Wuchen telah mengetahui lumut Ling Yin merupakan bahan obat untuk bisa memurnikan pil obat tingkat tinggi semenjak dia membantu Long Yi untuk mengumpulkan di langit-langit dari goa ini. Tapi jika dibandingkan dengan misteri segel roh, lumut Ling Yin tidak terlalu menarik minat dari seorang Jing Wuchen. Xiaoyan langsung melihat pada ekspresi wajah Jing Wuchen yang nampak penasaran dan dia mengatakan, "Kita tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan sesederhana ini. Seluruh akar masalahnya terletak pada segel roh, dan segel roh ini dia bernama segel roh 5 elemen, menempati peringkat ke-20 di dalam benua Dodi dan juga merupakan objek spiritual yang lahir dari 5 elemen langit dan bumi. Sebuah jejak yang terbentuk oleh kekuatan 5 elemen dengan atribut 5 elemen yang sangat seimbang. Jadi dia bisa meningkatkan pertahanan 5 elemen itu. Oleh karenanya bisa dengan mudah menggunakan kekuatan 5 elemen dan dia bersembunyi di dalam pohon besar untuk menyatu dengannya. Tidak heran jika kekuatan jiwaku tak bisa mendeteksi keberadaan
dari segel roh ini. Jing Wuchen dan juga Long Yi tiba-tiba menyadari sesuatu. Aku pikir kebenarannya akan berbelit-belit, tapi aku tak menyangka bahwa itu sebenarnya cukup sederhana. Jing Wuchen memberikan selamat pada Soyen. Sekarang, setelah seluruh kebingungan teratasi, selamat saudara Soyen, kau telah mendapatkan harta karun segel roh, dan ini adalah barang bagus yang berada di peringkat ke-20. Menanggapi ucapan selamat dari Jing Wuchen, wajah Soyen terlihat gembira. Dia membayangkan bahwa ketika dia akan benar-benar menyerap segel roh ini, maka kemampuan dari teknik 8 surga yang ekstrim juga akan ditingkatkan pada level berikutnya. Long Yi mengamati kebahagiaan Soyen sambil tersenyum yang juga terpancar di wajahnya. Soyen kemudian menyadari bahwa langit-langit dari goa ini, tempat mereka bertiga berada, terletak di puncak terpencil dari sebuah pegunungan, membuat Soyen mengatakan, goa ini sebenarnya adalah sesuatu yang berada di puncak gunung. Aku tak percaya bahwa kita akan berjalan sangat jauh untuk menembus goa. Akhirnya bisa sampai di puncak pegunungan ini. Jing Wuchen pun menimpali. Seandainya puncak gunung ini tidak tertutup oleh awan dan juga kabut, mungkin goa ini sudah ditemukan sejak lama oleh orang yang lainnya. Dan bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan inti binatang iblis di bintang 7 Dodi, serta mendapatkan segel roh dan juga mengumpulkan lumut Ling Yin yang semuanya sangat berharga. Soyen tertawa. Apa yang kau katakan memang benar, tapi karena sudah tidak ada hal lain dalam tempat ini, mari kita segera pergi. Akhirnya, di bawah pimpinan dari seorang Soyen, mereka telah keluar dari dalam goa itu, melewati awan dan kabut untuk menuju ke arah bawah. Ketika menuruni pegunungan ini, ketiganya memandang pohon-pohon yang ada di tempat sampingnya, yang menjulang tinggi dan juga tumbuh dengan cara yang sangat kuat. Suasana hati dari ketiganya semakin gembira. Tatapan mata dari Jing Wuchen menyapu ke arah bawah. Dengan sedikit penyesalan dia mengatakan, di dalam perimeter bagian dalam alam ilusi, pegunungan dan juga pepohonan saling berjalin. Semakin jauh ke bawah, semakin hijau pemandangannya dengan berbagai nuansa hijau ini. Jika bukan karena raungan dari binatang iblis yang sesekali terdengar, tempat ini mungkin akan menjadi tempat yang cukup menyenangkan untuk berjalan-jalan. Soyen mengambil alih topik pembicaraan. Pada akhirnya, ini soal kekuatan. Jika seseorang memiliki kekuatan tempur untuk bisa mengubah awan dan juga menjadi hujan, maka hanya dengan jentikan jari dalam situasi yang berbahaya apapun, dia masih bisa berbicara dan juga tertawa meskipun berada di tengah-tengah badai. Long Yi menyela percakapan antara Soyen dan juga Jing Wuchen ayah. Lihat apa itu? Mereka kemudian mengikuti pandangan mata dari seorang Long Yi yang menunjuk ke arah depan sana, dan akhirnya di depan sana adalah sebuah dataran rendah yang telah dipenuhi oleh berbagai macam bunga yang liar. Jing Wuchen tak kuasa menahan diri untuk langsung mengatakan, sungguh bunga-bunga yang sangat indah. Namun suaranya berhenti. Jing Wuchen bingung karena Soyen tidak bereaksi apapun, melainkan menatap bunga-bunga itu dengan pandangan yang terlihat linglung. Jing Wuchen berpikir dengan muram, dan baru saja dia akan bertanya pada Soyen, tiba-tiba saja sosok dari seorang Soyen langsung melesat ke arah bunga-bunga di depan itu. Hal ini membuat Jing Wuchen kemudian berkata, bukankah itu hanyalah bunga dan juga rerumputan? Apakah termasuk barang yang langka? Dan apakah pantas mendapatkan perhatian sebesar itu dari saudara Soyen? Sementara Long Yi juga langsung mengikuti Soyen. Dia berjongkok di sampingnya dengan mata yang berbinar penuh kegembiraan. Pada saat berada di halaman klan Xiao, Long Yi pernah mendengar bahwa Soyen menyebutkan tentang rumput ini. Jadi dia selalu memperhatikannya dan tak pernah menyangka akan bisa menemukan di lembah dari gunung ini dalam jumlah yang sangat banyak. Jing Wuchen mendekat dan dia bertanya, sebenarnya rerumputan kecil apa yang tumbuh di bawah bunga-bunga liar ini? Soyen mengatakan, rumput ini memiliki 3 buah yang saling terhubung dan juga 7 daun yang saling bersentuhan. Ini adalah rumput hemong. Rumput hemong ini mungkin tidak terlalu langka dan mungkin hanya bahan obat baik di mata alkemis lain. Tapi bagi Soyen, rumput hemong jauh lebih berharga daripada buah kehidupan, lebih berharga daripada peta harta karun, dan juga lebih penting daripada roh hantu serta segel roh. Karena rumput hemong inilah yang membawa keinginan Soyen selama bertahun-tahun, membawa kegembiraan, karena akhirnya dia
akan bisa membalas budi tentang kebaikan leluhurnya yaitu Xiao Xuan. Tujuan Zhou Yan memasuki alam ilusi goa pembantaian darah ini adalah untuk mendapatkan rumput hemeng tersebut. Dan bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Bagaimana mungkin dia tidak menangis bahagia ketika menemukan sesuatu yang dia cari untuk bisa membangkitkan lagi seorang Xiao Xuan? Pandangan mata dari seorang Zhou Yan melihat ke arah Jing Wuchen yang kemudian dia mengatakan, rumput hemeng ini sebagian besar tumbuh di alam ilusi dan sangat langka di luar. Namun rumput ini tidak dianggap terlalu berharga. Jing Wuchen tidak berbicara, hanya menganggukkan kepalanya diam-diam, dan dia mengetahui Zhou Yan pasti masih ingin mengatakan sesuatu. Sepanjang perjalanan mereka telah mengalami banyak penyergapan yang tak terhitung jumlahnya, pertarungan tanpa henti yang cukup mendebarkan, mendapatkan air 9 mata air dan juga hal yang lainnya. Namun tak disangka bahwa Zhou Yan akan mengatakan bahwa rumput kecil ini adalah sesuatu yang paling berharga bagi hidupnya sekarang. Pasti Zhou Yan memiliki alasan penting di balik kegembiraannya menemukan rumput biasa ini. Zhou Yan sambil membelai daun dari rumput hemeng, dia berkata, ketika aku masih berada di dalam benua Daoqi, aku hanyalah seorang kultivator yang berkelana dengan kegigihan dan juga keyakinan. Aku tak pernah berani berharap suatu hari nanti akan bisa melangkah ke jalan seorang Dodi di ruang khusus yang disebut sebagai makam surgawi. Aku telah bertemu dengan leluhurku bernama Xiao Xuan, seseorang yang berada di puncak bintang 9 Doseng. Dan di benua lain seperti benua Dodi ini, seorang Doseng bintang 9 mungkin tidak begitu berarti, tapi di dalam benua Daoqi, tempat aku tinggal sebelumnya, sudah merupakan eksistensi puncak yang berdiri pada dunia itu. Dahulu, garis keturunan Dodi di dalam keluarga Xiao milikku perlahan-lahan layu. Leluhur Xiao Xuan telah menguras tenaganya untuk mendapatkan secercah harapan, tapi sayangnya dia gagal untuk bisa mencapai kekuatan Dodi, dan dia juga telah disergap oleh klan Hun, terjebak di dalam makam surgawi. Aku bertemu dengan leluhurku Xiao Xuan di dalam tempat itu. Dia memberikanku sebuah keberuntungan. Leluhurku Xiao Xuan membakar sisa jiwa terakhirnya dan memungkinkan kekuatan jiwaku bisa mencapai alam kaisar, meletakkan dasar bagiku untuk menjadi seorang Dodi. Bisa dikatakan tanpa leluhur Xiao Xuan, aku Zhou Yan mungkin tidak akan pernah berada di dalam tempat ini. Bahkan seluruh klan Xiao di dalam benua Daoqi serta kerabat-kerabat dan juga teman-temanku pasti akan dimusnahkan oleh klan Hun. Maka dari itu, aku Zhou Yan akan selalu mengingat kebaikan besar dari leluhurku Xiao Xuan. Jing Wuchen mendengarkan penjelasan ini, matanya berbinar. Dia menepuk bahu dari Zhou Yan untuk menghibur. Ternyata begitu, aku paham. Memang merupakan sebuah keberuntungan bagi klan Xiao bisa memiliki leluhur yang luar biasa seperti itu. Dan sekarang, hal ini juga semakin membuktikan bahwa kepercayaan leluhurmu memang tidak salah telah mempercayakan klan Xiao kepadamu. Saudara Zhou Yan, kau sekarang adalah tokoh terkemuka di dalam benua Dodi, dan di masa depan kau juga pasti akan bisa memimpin seluruh klan Xiao untuk menuju kejayaan. Aku percaya pada leluhurmu yang sudah berada di surga. Dia pasti akan sangat senang ketika melihat pencapaianmu yang sekarang. Zhou Yan melihat pada Jing Wuchen. Wuchen, terima kasih banyak atas penghiburanmu. Tapi yang kuinginkan bukanlah supaya roh leluhurku berbahagia di dalam surga untuk diriku, tapi aku ingin leluhurku hidup kembali untuk menyaksikan kemakmuran dan juga kejayaan klan Xiao dengan mata kepalanya sendiri. Jing Wuchen pun menimpali. Tapi dia akan bilang bahwa orang mati tidak akan pernah bisa dibangkitkan, namun tidak tega mengatakan hal itu dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Zhou Yan ketika melihat ke arah Jing Wuchen ini, dia tertawa terbahak-bahak, membuat Jing Wuchen kebingungan, mengira bahwa Zhou Yan terlalu bersemangat dan dia langsung merasa kehilangan arah. Zhou Yan melanjutkan kata-katanya, aku hanya kehilangan ketenangan karena aku melihat rumput hemeng mengingatkanku pada leluhurku. Sebenarnya mendapatkan rumput hemeng ini adalah peristiwa yang sangat menggembirakan dan aku seharusnya memang berbahagia. Jing Wuchen masih terlihat bingung. Leluhur dari Zhou Yan yaitu Xiao Xuan sudah tiada.
Jadi mungkinkah rumput hemeng ini akan benar-benar menyelamatkan segalanya? Zhou Yan segera mengatakan, ini semuanya memang salahku. Aku sangat gugup sehingga tidak memberikan penjelasan pada dirimu. Setelah leluhurku membakar hidupnya di dalam makam surgawi saat itu, dia sebenarnya masih menyisakan sedikit jejak jiwa, dan aku telah menyimpan jejak jiwa dari leluhurku Xiao Xuan. Setelah aku tiba di dalam benua Dodi ini, aku tak pernah menyerah untuk mencari cara bagaimana untuk menghidupkan kembali leluhurku Xiao Xuan. Sebagai hasilnya, surga telah memberikanku sebuah penghargaan sebagai orang yang tekun, dan aku akhirnya menemukan sebuah pil obat di dalam klan Yao yang bisa menghidupkan kembali leluhurku. Dan rumput hemeng ini adalah salah satu bahan obat yang sangat penting. Jing Wuchen terkejut. Astaga, benarkah ada pil obat ajaib seperti itu? Zhou Yan segera menimpali. Langit memiliki mata. Pil obat yang ditinggalkan oleh leluhur klan Yao sebelum bencana kuno hanya tersisa sedikit saja, dan aku kebetulan bisa mendapatkannya. Meskipun pil obat ini memiliki peluang yang sangat kecil untuk menghidupkan kembali seorang Dodi, tapi untuk seorang Doseng yang berada di bawah level Dodi, peluang hidupnya hampir 100%. Jing Wuchen tiba-tiba mengerti. Oh, jadi begitu. Selamat saudara Zhou Yan atas tercapainya keinginanmu yang telah lama kau dambakan. Saudara Zhou Yan, kau benar-benar seorang jenius. Berulang kali menciptakan keajaiban yang dianggap mustahil bagi orang lain. Aku sungguh mengagumimu dari dalam lubuk hatiku ini. Zhou Yan menepuk bahu Jing Wuchen. Allah, kau ini terlalu memujiku. Aku hanya memiliki sebuah keyakinan yang lebih teguh daripada orang lain. Aku berasal dari orang yang lemah, hingga pada akhirnya aku bisa melampaui kekuatan Doseng dan menjadi seorang Dodi. Sekarang jika aku ingat kembali, aku masih merasa bahwa semua ini seperti mimpi. Tidak percaya bahwa diriku akan benar-benar melakukannya. Jing Wuchen menghela nafas. Saudara Zhou Yan, kau terlalu rendah hati untuk bisa mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh orang lain. Harga yang harus dibayar untuk itu adalah kegigihan yang luar biasa, dan bagaimana mungkin orang biasa bisa menanggung semua apa yang telah kau alami. Bertekun dengan keyakinan yang teguh hingga akhirnya engkau sendiri bisa menciptakan sebuah keajaiban. Keberhasilanmu sama sekali bukanlah sebuah kebetulan. Ketika Jing Wuchen kembali memuji Zhou Yan, Zhou Yan menjadi malu. Dia ingin bersikap rendah hati, tapi melihat Long Yi mengepalkan tinjunya sebagai dukungan atas ucapan Jing Wuchen, Zhou Yan terpaksa menelan kata-kata rendah hatinya. Jing Wuchen juga berkata kembali, jangan terlalu rendah hati, karena jika kau melakukan hal itu sama saja kau juga menunjukkan kesombonganmu. Selama ini, aku Wuchen menjadi sedikit malas di bawah perlindungan dari saudara Zhou Yan dan juga Long Yi. Setelah mendengarkan kata-katamu, aku seolah telah tercerahkan. Wuchen percaya bahwa jika aku menjadikan saudara Zhou Yan sebagai contoh dan juga panutan, terus-menerus menempuh jalan seorang Dodi, maka suatu hari nanti pasti akan ada tempat bagi diriku di puncak benua Dodi. Melihat Jing Wuchen yang tampak serius, Zhou Yan seolah tak mengenalinya. Long Yi juga menatap Jing Wuchen cukup lama, menganggukkan kepalanya. Yang kemudian Zhou Yan pun berkata, selama seseorang memiliki sebuah keyakinan, maka separuh hidupnya akan sukses. Aku percaya kau akan terus melampaui dirimu sendiri. Wuchen, mari kita berteman. Selama kita saling menyemangati di masa depan, kita pasti akan mampu bergandengan tangan di puncak dunia ini, menyaksikan awan berkumpul dan juga menghilang bersama. Jing Wuchen kemudian melakukan tos dengan Zhou Yan menggunakan kepalan tinjunya sambil menganggukkan kepalanya. Long Yi juga telah menyatukan kepalan tinjunya ini. Mereka bertiga langsung tersenyum penuh arti. Ini adalah simbol dari persaudaraan dan juga persahabatan. Detik berikutnya Zhou Yan dengan hati-hati menyimpan rumput hemeng ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan. Semakin jauh ketiganya memasuki alam ilusi, semakin hijau hutan yang mereka lewati, dan juga semakin terjal jalan dari pegunungan ini. Ketika mereka melakukan perjalanan melalui hutan dengan bayangan yang menari-nari, jumlah binatang ajaib
yang mereka temui juga secara bertahap meningkat. Banyak yang berada di tahap akhir bintang 5 Dodi atau bahkan berada di puncak bintang 5 Dodi. Jumlah dari binatang-binatang iblis ini juga cenderung bertambah. Jing Wuchen menyeka keringat di dahinya yang kemudian dia mengatakan, meskipun kita telah mendapatkan banyak hal sepanjang perjalanan, tapi binatang iblis ini semakin lama semakin kuat. Sekarang yang terutama adalah binatang iblis yang berada di puncak bintang 5 Dodi, bahkan jumlahnya sering muncul 7 atau bahkan 8. Jarang sekali aku yang melihat binatang itu berjalan sendirian. Berurusan dengan mereka benar-benar membuatku mulai stres. Soyen melihat ke arah dalam dari hutan ini lalu dia berkata, mulai dari sini, ini mungkin merupakan titik balik kekuatan. Mereka yang memiliki kekuatan lebih lemah hanya bisa bertahan sedikit lebih jauh, sementara mereka yang memiliki kekuatan lebih kuat akan bisa terus melangkah menuju ke arah depan sana. Jing Wuchen menghela nafas. Jadi itu artinya mereka yang memiliki kekuatan lebih lemah tidak beruntung untuk mendapatkan harta karun yang berharga? Begitu maksudmu? Soyen menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Area dengan binatang iblis tingkat tinggi hanya berarti kualitas inti binatang iblis yang mereka dapatkan akan lebih tinggi dan peluang lebih besar untuk bisa menemukan harta karun. Selain itu masih bergantung pada sebuah keberuntungan. Jing Wuchen pun kemudian menimpali. Benar sekali. Untungnya aku bersama dengan dirimu, saudara Soyen. Jika aku berjalan sendirian, aku tidak akan pernah berani melangkah lebih jauh. Sialan. Kenapa aku begitu beruntung bisa bertemu dengan kalian berdua? Dan aku masih merasa seperti sebuah mimpi ketika memikirkan diriku sampai di tahap ini. Aku tak bisa menahan diri untuk mengagumi diriku sendiri. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika mendengarkan suara tertawa dari Jing Wuchen. Dia kemudian mengatakan, bagus, kalau begitu mari kita masuk lebih dalam dan mendapatkan lebih banyak dari inti binatang iblis bintang 6. Sekarang kita sudah memiliki cukup buah kehidupan dan aku ingin memurnikan cinta jiwa dan juga buah kehidupan untuk masing-masing saudaraku, dan itu akan membutuhkan cukup banyak inti dari binatang iblis bintang 6 Dodi. Adapun apakah ada harta karun yang lain, itu tak menjadi masalah. Semuanya tergantung pada takdir. Alasan Soyen ingin bisa mendapatkan cukup banyak dari inti binatang iblis bintang 6 Dodi bukan hanya untuk memurnikan pil obat, tapi juga untuk meningkatkan kekuatan dokinya secara signifikan. Jing Wuchen kemudian mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Dia berkata, baguslah kalau begitu mari kita masuk lebih dalam mendapatkan inti binatang iblis bintang 6 ini bersama dengan dirimu. Karena sepertinya binatang iblis yang berada di bintang 6 Dodi tidak begitu menakutkan bagi saudara Soyen. Ucapan dari seorang Jing Wuchen membuat Soyen menggelengkan kepalanya. Ketiganya pun mengobrol dan juga tertawa sambil berjalan menuju ke area yang lebih dalam. Tanpa disengaja mereka telah tiba di tepi dari hutan, dan di sini deretan pegunungan yang telah membentang tampak terbelah menjadi 3 jalur yang berbeda. Jalur pada sisi kiri berupa ngarai dengan beberapa pepohonan hijau. Jalur yang berada di sebelah kanan terlihat nampak gersang tanpa tumbuhan, sementara jalur yang ada di tengah terhubung pada sebuah aliran sungai di dalam hutan. Ketiga jalan itu terpisah dengan jelas menyebabkan ketiganya langsung berhenti. Long Yi melihat pada Soyen dan bertanya, jalan mana yang akan kita pilih? Jing Wuchen juga mengatakan, bagaimanapun seperti yang dikatakan oleh saudara Soyen, harta karun semuanya adalah masalah takdir. Jing Wuchen menatap Soyen dan berharap Soyen akan segera mengambil keputusan tentang jalan mana yang akan mereka lalui. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya Soyen akan memilih jalan yang mana? Apakah sebelah kiri, kanan, atau tengah? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.